Shalom, horas madihita. Adorang sota buhay par minggota jumolo mata pasaha tutuhatta di bagasat tangiang martangiang nahohom mahita. Amin. Tabuhay mapar minggota di minggu dung tau baru tanggal 2 Januari 2022. Jala tema ni mingguta pasangap ma debata. Tapuji matuhatta maride mahita sian buku ede nomor 500 sada ayat sada 12 sangap di Jahoba. Jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Say mangaranapi do mataku dopak akadolok, siadia do ulaning ro pangurupio tuau, sian Jahoba si topa langit dohot tanoon sabing, ro pangurupion iyang gotuau, dang tagamon loason na tarsulad di patmu, dang tagamon nok matani si jagaho, say jagaon ni Jahoba doho sian nasa parmaraan, say jagaon na dotodim,
Saya jagaun ni Jehovah doho lau ruar dohot laho bongot. Olat nion rodi saleleng nileleng na. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, di bahen hodo anak haholongan ni Roham tutoro ni Patik, asa di paluan na ginonggoman ni Patik, urupi hami, asa dohot hami dapotan haluaw ni, jala asamian hami di bagasan harajaonmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Hudul mahita. Tapuji matuhatta marit de mahita siap bukuet de nomor 752 ayat 2 tung patulus sakap me. Tabegema pati ni debata di hari mingguon, imasian pati parjolo sahatu pati paupaton om madido disi. Patik parjolo. Audo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu. Manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan ay na di toru ni Tano, ianggo tunggabe si Sobaon, manang sioloan, patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalan na, ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di goar na. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaunomari maulahamu nasa si ulaon muna. Alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anak mupe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ihalape na mangebati hutam. Ay dinaunomari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di bahini do ubahin na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai ima sahatna atong rak manginugugo mahita siya Tuhan debata lau mangulahon na hombar tu patik nai ale Tuhan debata say parguguy mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Tapuji matuhatta marede mahita sian bukuede nomor 70 aya opa 15 naung salpu taon.
Jongjong Mahita. Tapasere marohatta manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugo na sohatu dosan. Sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahu ulahami marhite sian pangalaw sion nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naruai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo ho na uhum muhami ala ni dosa nami. Alay na tarsol-sol bagi dohami nuwaeng alanii. Asi maroham dihami. Ale debata nami. Pardengan basa jala para si roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saisesa madosa nami saluhutna. Jala suru matot di porbadia turohan nami be. Asa tarbahen hami mangoloyho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabesahat hami tuhangoluan na sorasuda na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba. Laba tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hobbar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tuhita hobbar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba diaka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Amen. Tapuji matuhata maredde mahita siap bukwede nomor 310 ayat 2 sahatu tolu hupuji ho otuhaki. Para
tajahama hata ni debata epistel di ari mingguon ima sian Efesus sada ayat 3:1-14 tajahama marsikat sorin. Pinuji ma debata aman itu hatta Yesus Kristus naung upasupasuhot tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ay dipilih dohita di bagasan ibana atorak sokojak kopeta noon asabadia hita jala sohasurahan di adupan nai bagasa kolong ni roha. Ditodohiad dohita bahen anakna marhite Yesus Kristus asa tu ibana mangihuton halomoan ni rohana. Asa terpuji asin Yohana na marmuliai na nyasihonna tuhita di bagasan nahi na holongan nai. Di bagasan ibana dapot hita haluau ni binahen ni mudarnai ima hasesan ni akka pangalau Sion mangihuton asin ni rohana na tarlobii. Naung buas ni usehonnai tuhita mardonga kapistara dohot hadisulung Buddha. Ay di pabotohon ibana do tuhita tahi ni rohana na bunihian manghihuton halolomona naung pinahot nai di bagasa dirina. Lahu patot sa di habogok ni tikina maddok pasadahot di bagasa Kristus Isa silina na di banegitjang dohot na di atas tanoon. Ay di bagasan ibana do dapotan partalian hita akka naung tinodonahian marguru tutahi ni patuluson sa sude mangihuton padok ni rohana. Asa terpuji hasanapon na marhite-hite hita kanong makirit dian di Kristusi. Di bagasan ibana dohot hamo ubege hata hasitongani ima barita nauli nataringo tuhaluaon muna jala di bagasan ibana gabe porsea hamu laos di sahapon do tuhamu tod di porbadia na pinarbaga bagai sude mahita madok ibana do patujolo ni arta si teanota bahen haluaon na nokop nai asa terpuji hasangapon nai ima sahatna martua maaka na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tapuji matuhatta marede mahita siap bukuede nomor 60 ayat sada tabatolu Yesus sayurupi. Yesus sayurupi kami, Tuhan Tuhan baruan, ain baru bogo nami, menghiutkan hutupku, pasu-pasu mamusin, na porseo Jongjong mahita atong tahatidakon mahaporseaw tay songon na hinatindakon ni dongata sa haporseaw di saddo portibion ra maddo mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na suhatu dosan na tumopalangit dohotano au porsea di Jesus Kristus
anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andoran so habubuhan. Ido tuhata, na tumaw na Bernit, di panguman ni Silatus, na matarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuwa tubanwatoro dong ditanom, na mula mangolo diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamu ni debata Jehovah, amanay pargugo na suhatu dosani, isimay bana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolo doho na mate. Au porsea niton di Porbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatay na mandok, mula mangolo do sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na surasuda. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhatta maredde mahita sian bukuede nomor 14 ayat 1 1 2. Puji hamu Jehovah tutu laos tapasaha ma peleata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat tahun baru saudaraku. Saya yakin bahwa kita tetap dalam sukacita, terutama setelah kita dihantarkan Tuhan ke hari yang kedua di tahun 2022 ini. Dan hari ini juga Tuhan akan memberi kita pegangan yang kokoh menjalani tahun ini. Mari kita dengarkan dari firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 147 ayat 11 hingga ayat 20. Saya bacakan untuk kita. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitahukan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Sudah selayaknya kita semua hari ini melakukan seruan Tuhan dalam nats ini yang mengajak kita megahkanlah Tuhan. Memegahkan Tuhan adalah tingkatan yang lebih besar, lebih tinggi daripada memuji Tuhan dan daripada bersorak bagi Tuhan. Memegahkan Tuhan adalah puji-pujian yang semakin lama semakin meningkat dan memuncak dalam memuji Tuhan. Itulah Mazmur 147 ini yang seluruhnya dari awal sampai akhir semuanya berisi puji-pujian tanpa ada keluhan, tanpa ada permohonan. Di sini Israel diajak untuk memegahkan Allah karena mereka telah merasakan kebaikan Tuhan setelah mereka kembali dari pembuangan. Kita juga hari ini haruslah memegahkan Tuhan karena kita telah ditibakan di hari kedua di tahun 2022 ini, setelah kita melewati masa yang sangat menyesakkan di tahun lalu, masa yang penuh pergumulan, masa yang penuh dengan kekhawatiran dan air mata. Bahkan mungkin dari antara kita ada yang menjalaninya harus dengan tertatih-tatih, dengan mengerang, bahkan mungkin menjerit karena tekanan ekonomi dan lain-lain. Penderitaan yang pandemi ini adalah penderitaan yang sangat langka dan mengglobal. Tetapi saudaraku, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan kita, dan kita bisa tiba di tahun baru ini. Karena itu sudah selayaknya lah kita bukan hanya sekedar memuji dan bersorak bagi Tuhan, tetapi haruslah memegahkan Tuhan, membuat Tuhan di atas segala-galanya. Tetapi saudaraku, kita tahu memasuki tahun baru adalah ibarat memasuki hutan belantara. Kita tidak tahu sama sekali apa yang akan terjadi di tahun ini. Pemerintah kita mengharapkan bila kita semuanya patuh mematuhi protokol kesehatan, maka kita akan bisa memasuki masa endemi virus COVID ini di tahun 2022 ini. Dan kita tahu pemerintah kita juga berusaha dengan sangat keras agar ekonomi kita bertumbuh positif, semakin pulih. Dan kita harapkan hidup kita di tahun ini mulai mendekati normal. Anak-anak kita bisa belajar dengan tatap muka dan semuanya kita bisa bekerja di kantor. Namun saudaraku, tidak ada jaminan untuk ini karena virus ini sangat bergantung pada perilaku dan ketaatan kita. Sedikit kita lengah, maka gelombang ketiga dan gelombang keempat yang lebih parah mungkin bisa terjadi. Tentu saudaraku, bila memasuki tahun baru ini seperti memasuki hutan belantara, itu bisa membuat kita menjadi takut melangkah menapaki tahun ini. Tetapi saudaraku, hari ini Tuhan melalui firman-Nya bukan hanya mengajak kita untuk memegahkan namanya, tetapi kita diberi beberapa jaminan yang bisa menjadi pegangan yang kokoh bagi kita menjalani tahun ini. Semuanya ini adalah dari pengalaman dari pemazmur dan pengalaman Israel bersama Tuhan, sehingga sangat-sangat layak untuk kita teladani. Mari kita coba telaah. Mari kita coba ambil beberapa hal menjadi pegangan bagi kita. Yang pertama, di ayat 13a dikatakan, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Ini adalah jaminan keamanan. Keamanan Yerusalem itu sangat bergantung sekali pada kuatnya palang pintu gerbangnya. Bila palang pintu gerbang sudah roboh, maka musuh dengan bebas bisa menguasai kota itu. Lalu sekarang Tuhan memberi jaminan. Walaupun kekuatan Israel tidak cukup, tetapi bila Tuhan yang menguatkan, meneguhkan palang pintu gerbang mereka, maka mereka akan tetap aman. Kenapa?
Karena Allah adalah Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan manapun. Justru sebaliknya, Allah yang akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Bahkan bukan hanya itu, bahkan musuh terakhir seluruh dunia, seluruh manusia, yaitu dosa, iblis, dan kematian, sudah dikalahkan oleh Allah melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, palang pintu kehidupannya dijamin oleh Allah kita pasti aman. Seperti dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 28. Bahwa tidak ada satu kuasa manapun yang bisa merebut kita, yang bisa merampas kita dari tangan Tuhan Yesus itu. Saudaraku, itulah jaminan bagi kita. Di 2 tahun terakhir ini mungkin kita merasa hidup kita tidak aman. Baik dari segi kesehatan terhadap virus, baik dari segi ekonomi dan lain-lain. Tetapi sekarang kita diberi jaminan, mari jalani hidup di tahun ini dengan tetap memasrahkan hidupmu di tangan Tuhan Yesus. Dia pasti akan menjamin keamanan kita. Dan yang kedua, di ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan memberkati anak-anakmu di antaramu. Kita tahu anak-anak merupakan sukacita dan harapan keluarga. Orang tua sangatlah bersuka cita bila semua anak-anaknya terberkati oleh Tuhan. Dan di zaman Israel sama seperti orang Batak, salah satu kebanggaannya adalah bila mereka memiliki hagabion, memiliki banyak keturunan. Songo bitang narumiris obun nasumorob, maranak 10 pitu, marboru 10 imei najulu, bukan? Tetapi sekarang memang sudah zaman KB2, anak cukup, perempuan dan laki-laki sama saja, bukan? Tetapi kita tetap berdoa dan kita tetap percaya penuh agar Tuhan dalam tahun ini juga memberikan kelahiran, memberikan keturunan bagi keluarga yang sudah lama merindukannya. Karena itulah salah satu pergumulan besar keluarga di tahun-tahun lalu adalah ketika anak-anaknya harus belajar dari rumah. Demikian juga dengan sekolah minggu, demikian juga dengan pelajar CD. Mereka tidak bebas bermain dengan teman sebayanya, padahal itu adalah kebutuhan pertumbuhan kejiwaan mereka. Tetapi hari ini Tuhan memberi kita jaminan bahwa Tuhan akan memberkati anak-anak kita sepanjang tahun ini. Karena itu kita tetap berharap belajar tatap muka bisa berjalan normal di tahun ini. Kegiatan sekolah minggu dan kegiatan sosial lainnya bisa berjalan dengan normal sehingga anak-anak kita bisa menemukan kebahagiaannya dalam interaksinya dengan teman sebayanya. Dan untuk itulah kita orang tua, terutama para pendidik, para pengajar, perlu mendidik anak-anak untuk membudayakan hidup dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga tidak ada lagi penularan virus ini sehingga kita bisa hidup normal kembali. Dan yang ketiga, saudaraku, di ayat 14 dikatakan, ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Inilah sebuah keluarbiasaan, keistimewaan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi Israel. Karena tanah Kanaan yang diberikan Tuhan itu kepada mereka adalah tanah yang sangat subur, tanah yang terberkati. Dan itu hingga hari ini, termasuk dengan penggunaan teknologi pertanian yang modern, tanah Israel itu menjadi hasil pertanian terbaik dan melimpah di dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak dari antara kita yang kondisi ekonominya di tahun yang lalu sangat memprihatinkan. Mungkin karena PHK, mungkin usaha yang tidak ada pembeli yang terus merugi, sehingga membuat kita menjadi kurang sejahtera.
Tetapi hari ini Tuhan menjanjikan Dia akan memberikan kesejahteraan, akan mengenyangkan, akan mencukupkan segala kebutuhan kita, karena Dia adalah Gembala Agung kita. Seperti tertulis di Mazmur 23 itu. Bahkan Tuhan Yesus mau mati demi kesejahteraan kita. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan berkelimpahan. Kata Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 10. Karena itulah Tuhan Yesus selalu mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu. Karena itulah saudaraku, kita harus terus berdoa dan turut aktif mengambil bagian agar semua usaha pemulihan ekonomi bangsa ini bisa menanjak tajam. Kita harus terus berdoa syafaat untuk Bapak Presiden kita dan seluruh jajarannya dan semua kelompok yang berusaha untuk pemulihan ekonomi itu, agar Tuhan memberi mereka terus hikmat dari sorga. Dan kita dapat berperan besar di sana, yaitu dengan turut berusaha memutus mata rantai penularan virus ini, dengan menjaga ketenangan negeri ini, dengan menjauhkan diri dari berita-berita hoax, menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang bisa mengalihkan perhatian, yang bisa mengalihkan daya pemerintah kita. Tetapi kita juga harus melakukan bahagian kita yang lain, yaitu mari bekerja keras dengan sebaik-baiknya dalam hikmat dari Tuhan. Dari situlah Tuhan akan memberi kita kesejahteraan. Lalu sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa mempercayai semua janji-janji itu? Untuk itulah ayat-ayat berikut, di ayat-ayat berikut pemazmur memaparkan dengan jelas kepada kita siapakah Allah kita itu. Bila kita mengenal Allah dengan baik, maka kita akan mau percaya, kita akan mau berharap, kita akan mau menyerahkan hidup kita akan mau hanya mengandalkan Dia. Semuanya itu saudaraku, janji-janji tadi semuanya itu dapat kita percayai. Karena di ayat 15 hingga ayat 17 dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Darinya lah segala kuasa alam berasal dan semuanya bergantung pada Allah. Musim silih berganti, semuanya adalah dalam kendali Allah. Itu sudah sangat jelas, terang benderang kita dengarkan kemarin dari khotbah Opui Ephorus. Allah kita adalah Alfa dan Omega. Firman-Nya sangat berkuasa. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadi demikian. Selanjutnya di penciptaan itu. Firman-Nya tidak pernah gagal. Sekali Tuhan berfirman, pasti terjadi. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Saudaraku, itulah jaminan bagi kita. Dari banyak peristiwa di Alkitab kita diyakinkan betapa Tuhan menjaga keamanan, betapa Tuhan memberi keturunan, betapa Tuhan menjamin kesejahteraan umatnya dengan caranya yang sungguh-sungguh ajaib. Kita ambil contoh beberapa. Lihatlah Allah melepaskan Israel dari tangan perhambaan Firaun yang begitu kuat dan begitu sombong itu. Lalu Allah memberi ribuan orang, jutaan orang bangsa Israel selama 40 tahun dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan dengan manna yang tidak kita ketahui dari mana datangnya. Saudara-saudara, juga kita masih ingat dengan janda Sarfat itu, bukan? Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya dengan cara yang ajaib. Masih ingat dengan Daniel, bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari gua singa, dari perapian yang panas itu. Kita juga masih ingat bagaimana Tuhan memberikan keturunan kepada Sarah
kepada Hana, kepada Elizabeth yang dianggap sudah mandul, bukan? Tuhan kita Yesus Kristus juga mampu memberi makan sekian ribu orang hanya dengan sedikit roti dan ikan. Tuhan Yesus mampu membuat air menjadi anggur yang terbaik, mampu menyembuhkan segala penyakit, mampu mengusir segala roh-roh jahat, bahkan mampu menghidupkan orang mati. Saudaraku, itulah Allah kita yang maha kuasa, yang tidak ada yang mustahil baginya. Lalu sekarang, saudaraku, masih adakah keraguan di hati kita untuk menyerahkan hidup kita dan percaya sepenuhnya hanya ke tangan Tuhan yang telah hadir di dalam Tuhan Yesus Kristus? Mazmur 37 ayat 5 mengatakan kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Namun saudaraku, dari nats ini ada hal yang perlu kita perhatikan. Ternyata Tuhan tidak akan memberikan semuanya itu kepada semua orang. Tidak. Mari kita baca di ayat 20. Di zaman pemazmur ini dikatakan bahwa Tuhan hanya memberikan semuanya itu kepada Israel, umat yang dipilihnya menjadi umatnya dengan alasan yang sulit kita telaah itu. Tetapi Israel juga akan menerimanya hanya bila mereka mau taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Bila tidak, bila mereka menjauh dari Tuhan, bila mereka memberontak kepada Tuhan, justru Tuhan akan menghukum mereka. Saudaraku, itulah yang harus kita ingat, itulah yang harus kita lakukan sepanjang tahun 2022 ini dan seterusnya. Mari hiduplah di hadapan Tuhan. Hiduplah seperti yang Tuhan kehendaki. Turuti firman-Nya. Senangkanlah hati Tuhan melalui cara hidupmu. Layani Dia dengan kerendahan hati, maka yakinlah Tuhan akan memberikan semuanya itu bagi kita. Selamat menjalani tahun yang baru, tahun yang penuh berkat dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami megahkan nama-Mu, karena Engkaulah Allah yang luar biasa, yang maha kuasa tetapi maha kasih. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Dan Engkau sangat mengasihi dan memberkati umat-Mu. Karena itu kami agungkan nama-Mu, Allah yang bertahta di atas segala-galanya. Hanya Engkaulah andalan kami menjalani tahun baru ini. Hanya penyertaan-Mu lah yang kami harapkan dapat menguatkan kami menjalani kehidupan ini dalam kebahagiaan dan penuh sukacita. Apapun yang terjadi atas kami dan di sekeliling kami tidak akan takut karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, kami memohon belas kasih-Mu. Berilah kami keberhasilan atas seluruh pekerjaan, studi, juga bisnis, juga pelayanan kami sepanjang tahun ini. Bila terkadang kami mengalami kegagalan atau kesulitan atau kerugian, jangan biarkan kami kecewa atau putus asa. Tetapi kuatkanlah kami untuk terus berharap padamu, sehingga kami mau bertahan dan pada akhirnya akan menjadi pemenang. Kami juga memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah virus ini segera berakhir dari antara kami, agar kami bisa hidup normal kembali. Karena itu ya Tuhan, berkatilah seluruh usaha yang dilakukan semua pihak, terutama oleh pemerintah kami, untuk menuntaskan masalah kesehatan ini, juga masalah kesehatan, masalah sosial, dan masalah ekonomi bangsa ini. Berkatilah ya Tuhan gereja-Mu, berkati para hamba-Mu dan semua pelayanan serta usaha pelayanan pekabaran Injil di seluruh dunia ini, agar kerajaan-Mu semakin meluas. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Hamuakadongan nuaing tapasahat mapiliata huhut mared de mahita sian nomor 65 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Tatangya koma piliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot na saulibasa na mauliutus upasahat tami masana ni lehon mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutjus di julong pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portivion buhay marohanami marhiti-hiti toddim asalaputad dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dusa nami, songon panesa nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.